Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nur Aziz Andika. Kita masih di mata kuliah statika dan kita lanjutkan pembahasan kali ini untuk gaya dalam pada kasus balok tak langsung yang pertama. Berikut adalah outline daripada video ini. Kita sudah masuk di bagian balok tak langsung. Ya, untuk yang pertama ini kita akan melihat dulu apa itu balok tak langsung dan sebenarnya apa sih dan kenapa dinamakan balok tak langsung. Nah, kita ambil contoh adalah atap rumah di mana penutup atapnya berupa genteng. Nah, teman-teman mungkin pernah mengenal bahwa di mata kuliah gambar konstruksi, gambar teknik, atau konstruksi bangunan mungkin ya, pernah mengenal istilah atap dengan genteng beton, atap dengan genteng tanah liat, atap dengan asbes gitu ya, atau yang mirip kayak asbes tapi dia bentuknya genteng sebenarnya dari seng itu juga ada, dan di bawahnya itu dia ditopang oleh bisa dari kayu, jadi yang zaman-zaman dulu biasa terbuat dari kayu. Lalu habis gitu sekarang ini lebih banyak yang menggunakan atap baja ringan atau pada suatu posisi dia berupa dari atap baja. Nah, di sini kita akan mengambil salah satu contoh saja untuk mengilustrasikan bagaimana sebenarnya beban tak langsung tersebut. Jadi teman-teman mungkin lihat dulu bagaimana kondisinya. Nah, yang pertama ini adalah kolom. Jadi sebagaimana kita ketahui kolom-kolom dari bangunan gitu ya. Di atas kolom tersebut biasanya kalau di bawah atap itu ada yang dijumpai namanya balok ring atau ring balok. Di situ ring yang mengitari perimeter daripada gedung atau bangunan yang kita tinjau. Oke, biasa ditaruh di paling atas. Disitulah biasanya diletakkan penopang atau support tempat berdirinya nanti atap itu akan ada. Nah, yang selanjutnya dari situ ada sistem kuda-kuda, katakanlah sistem kuda-kuda seperti ini, gitu ya. Lalu di atas kuda-kuda berdirilah gording. Nah, gording ini kalau misalkan ini contohnya ada gording bentuknya dari baja atau baja ringan itu bentuknya seperti profil C, gitu ya, seperti ini. Lalu ada penguat di situnya, lalu diteruskan dengan di atasnya gording ada kaso atau kasau tulisannya. Dari kaso ini juga ada penguatnya lagi di bagian ujungnya, lalu di atasnya kaso ada reng. Nah, di reng berikutnya, setelah reng disinilah berdiri atau berpijak lebih tepatnya genteng gitu ya. Dia disusun seperti ini dan biasanya di sini suka ada bubungan gitu ya, ditutup. Nah, di sini saya tidak gambarkan saja. Nah, bagaimana balok tak langsung itu? Jadi kurang lebih mungkin teman-teman akan bisa melihat misalkan yang kita tinjau balok yang ini nih. Nih ya, yang berada di sisi miringnya yaitu kurang lebih adalah bagian kuda-kudanya yang ditopang di sini dan di sini. Nanti akan kita lihat bagaimana dan apa yang terjadi. Nah, kita ambil contoh beban yang terjadi pada saat hujan atau lebih tepatnya di sini ada angin ya. Beban yang seperti ini adalah beban angin, dari mana kita mengetahuinya yaitu dari sisi sini dia menekan, dari sini dia menarik atau lebih tepatnya biasa disebut sebagai hisap. Jadi beban angin itu bekerja tegak lurus terhadap bidang gentengnya gitu ya. Ini tegak lurus terhadap bidang gentengnya. Ini katakanlah misalkan angin bertiup dari kiri ke kanan gitu, maka di sisi sini dia tertekan, di sini dia tertarik atau terhisap. Nah, beban yang terjadi, beban angin ini diterima oleh genteng. Oke, tapi tentu saja genteng ini akan meneruskan ke bawah ke tempat dia berdiri reng ke kaso ke gording dan diteruskan ke kuda-kuda dan itu akan diteruskan semuanya sampai dengan ke perletakannya di sini, diteruskan ke balok ring bulknya, diteruskan sampai ke kolomnya. Jadi itu adalah kurang lebih penjalanan beban yang harus teman-teman pahami dari sebuah katakanlah di sini struktur baja, struktur rangka, boleh kayu atau baja gitu ya. Nah, dari beban angin tadi, katakan kita ambil setengah bagian, gitu, bagian yang tertekan di sini. Apa yang terjadi? Mari kita lihat satu persatu ya kondisinya. Jadi, dari arah datangnya angin, beban angin menekan atap. Katakanlah ini peletakan roll sini sendi gitu ya, sini sendi, sini roll, sini sendi, sini roll. Ini katakan saja untuk mempermudah supaya kondisinya menjadi statis tertentu sehingga sesuai dengan mata kuliah statika gitu.
Katakanlah ini sumbunya, jangan lupa sumbunya ini dia itu tegak lurus terhadap balok dari kuda-kuda tersebut. Angin bekerja tegak lurus, lalu di atas kuda-kuda ini terdapat gording, lalu ada kaso, ada reng, dan di situ adalah genteng. Nah, kebayang kalau misalkan beban angin ini, gitu ya, jatuh mengenai genteng, otomatis genteng yang juga memiliki berat dan juga di situ ada gaya angin yang menekan yang diteruskan, gitu ya, dia akan diteruskan ke reng, ya. Jadi dari yang katakanlah ini beban terbagi merata, gitu. Mungkin nanti akan kita lihat detailnya. Dia akan jadi ke satu titik ini, gitu. Titik-titik ini disebarkan ke titik-titik ini. Dari titik-titik ini masuk lagi ke balok sini, lalu ke gording. Jadi kurang lebih nanti yang diterima oleh kuda-kuda itu adalah beban dari si gordingnya itu sendiri. Ini dia. Sorry, mungkin lebih mudahnya saya coba hapus dulu gitu ya. Jadi kurang lebih beban dari gordingnya itu seperti ini. Nah, ini adalah yang disebut dengan balok tak langsung. Sorry, ini agak meleset di sini harusnya. Oke, jadi seperti itu. Inilah yang disebut sebagai balok tak langsung, yang teman-teman dan kita akan pelajari bersama bagaimana perhitungannya, lalu manfaatnya apa, dan sebenarnya kalau dengan seperti ini, jadi kenapa gitu loh, apa sih efeknya? Nanti kita akan lihat apa yang akan terjadi dari efek balok tak langsung ini. Jadi beban angin tekanan bekerja di penutupnya, beban angin menjadi beban tak langsung gitu ya yang diteruskan kepada kuda-kuda. Nah, selain tadi atap rumah, kita juga memiliki contoh lainnya. Di sini kasusnya adalah pada jalan layang atau jembatan. Gitu. Mari kita lihat, katakanlah jalan layang itu ada kolom-kolom atau tiang-tiang. Jadi teman-teman kalau misalkan jalan di bawah jalan layang, misalkan jalan tol Becakayu atau di tempat-tempat yang sedang dibangun LRT sekarang, MRT dan sebagainya, katakanlah tiang gitu ya. Tapi biasanya untuk yang gambar ini identik untuk jalan layang yang untuk mobil kendaraan umum gitu ya. Dia biasanya ada kolom, lalu ada balok. Setelah ada balok, biasanya di atas balok tersebut terdapat landasan dari girder atau landasan dari balok yang berada di atasnya. Nah, girder tadi profilnya I. Nah, kalau teman-teman perhatikan I di sini itu maksudnya apa? I ini adalah ini potongan dari bentuk penampang. Aslinya kalau saya gambarkan dia bentuknya I seperti ini gitu. Dan dia nggak begitu bagus ya, sorry, dia memanjang ke sana gitu ya. Jadi ini putus-putus tidak terlihat, ini bagian sisi yang sudutnya gitu ya. Ini yang belakangnya putus-putus nggak terlihat. Nah, jadi dia memanjang ke sana, bentuknya di sini profil I gitu, bentuknya bisa macam-macam. Jadi ini saya ngambil gambarnya sebelah kiri adalah bentuk potongannya. Jadi jangan bingung ya, ini hanya bentuk potongannya saja. Lalu biasanya suka ada balok melintangnya yang kurang lebih memperkaku dari sistem balok girder tersebut, dan di atas balok girder tersebut terdapatlah dek jembatannya atau dek jalannya. Oke, dari dek jalannya ini biasanya di atasnya terdapat perkerasan jalan, yang di tengahnya suka ada mediannya. Nah, di kanan kirinya ini adalah as sumbu roda. Jadi ini sumbu roda. Jadi kan roda mobil ada 4, atau roda truk, atau pokoknya kendaraan beroda 4 dan lebih gitu ya. Dia kan satu as, atasnya itu ada kanan kiri rodanya gitu ya. Ini katakanlah jalur arah ke ini arah ke sana, arah ke mentok sana, ini arah ke kita perjalanannya gitu. Inilah menjadi beban gitu kurang lebih, dan perkerasan itu memang dibuat miring supaya biasanya suka ada pengaliran di sini gitu ya. Wow, teman-teman bisa mengingat lagi nanti di mata kuliah lebih lanjut ada perancangan geometrik jalan, ada juga perancangan jembatan gitu ya. Di sini hanya membuka cakrawala aja, dan kurang lebih yang ingin kita berikan adalah bahwa di atas itu ada beban kendaraan, truk, motor, mobil kecil, mobil besar, mobil sedang, ambulans, dan sebagainya. Nah, beban itu diteruskan tentunya dari sini ke perkerasan ke lantai dek jembatan, lantai dek jembatan diteruskan ke balok girder, ke landasan balok girdernya, lalu ke balok, gitu ya. Jadi balok ini
menerima beban yang kurang lebih didistribusikan atau terbagi-bagi gitu loh dari atas ini. Yang tadi ini 2 gitu ya. Mungkin besarnya sekian, nanti dia jadi terbagi ke sini, ke sini, ke sini, sini turun ke bawah gitu ya, aksi reaksi gitu kan. Nah, ini dia, aksi reaksi lagi. Jadi, beban di balok yang kita tinjau di atas kolom ini akan berada di tepat di bawah landasan girdernya. Gitu ya. Mungkin di sini teman-teman bisa membayangkan jadinya bahwa ini adalah salah satu contoh bentuk balok tak langsung. Disinilah yang nantinya akan kita bahas bagaimana bentuk-bentuk dari balok tak langsung tersebut. Ini, tadi ketinggalan, ini ada center line-nya atau titik tengahnya. Balok beban dari lantai jembatan diteruskan ke bawah dan balok menerima beban tak langsung dari atas. Balok tak langsung yang akan kita bahas di video ini ada case 1 dan case 2, lebih tepatnya di video berikutnya dan setelahnya. Case yang pertama dan case yang kedua. Case yang pertama adalah ini bentangnya sama, dua-duanya sama 6 meter gitu. Hanya saja untuk kasus yang pertama dia terbagi oleh di bawahnya ada girder atau balok yang ke arah sana. Tadi ya teman-teman lihat dia memanjang ke arah sana, terbagi menjadi 4 bentang. 2, 3, 4. Yang kedua menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Satunya gasal atau ganjil, satunya genap terbaginya. Kita akan melihat apa bedanya dari kondisi gasal dan genap seperti ini. Apakah ada bedanya dan yang mana yang sebaiknya akan kita gunakan? Well, di sini sudah terlihat kurang lebih beban-bebannya, nanti akan kita lihat dan kita lanjutkan bagaimana proses penggambarannya di gaya-gaya dalam. Berikut adalah referensi yang teman-teman bisa gunakan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai berjumpa lagi di perkuliahan dan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.